Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semua sehat dan bersemangat ya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah sebelumnya, apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Ya, bagus, hadir. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya Ibu telah memberitahu bahwa materi kita pada hari ini itu tentang apa, Nanda? Ada yang masih ingat? Sistem ekskresi, Bu. Ya, benar sekali ya. Di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint tentang sistem ekskresi tersebut. Ica bisa tolong Ibu? Oke, terima kasih. Nah, sistem ekskresi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu pertama kita mengetahui apa itu sistem ekskresi, apa saja organ sistem ekskresi, bagaimana proses pada organ-organ tersebut dan juga penyakit yang terjadi pada organ-organ ekskresi tersebut ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita menggunakan metode tanya jawab dan juga diskusi serta ceramah ya. Nah, pertama Ibu mau nanya, apakah yang akan terjadi pada kita apabila kita langsung meminum air segalon? Apa yang akan kita rasakan? Kembung, Bu. Lalu? Sendawa. Kan yang berhubungan dengan materi kita. Kan kita minum banyak tuh. Biasanya kalau kita minum banyak tuh apa yang kita rasakan? Kenyang, Bu. Ayo, ada yang tahu? Pipis, Bu. Iya, benar sekali ya. Nah, selain itu, iya benar pipis. Jadi kan kita pengen pipis, jadi kan kalau banyak-banyak minum gitu kan. Nah, selanjutnya ketika kita berolahraga misalnya kita lari, itu kan capek tuh, misalnya 20 keliling gitu kan. Pasti kita capek, nafas kita juga tidak teratur dan kita juga mengeluarkan Keringat. iya, benar, Keringat, mengeluarkan Bu. keringat. Nah, untuk itu maka kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi ini. Nah, ada yang tahu apa itu sistem ekskresi, Ananda? Ada yang tahu? Ya, dipersilakan Mutia. Sistem pengeluaran, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain atau sama? Sama. Sama, ya. Nah, sistem ekskresi ini dia tuh merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Dan kalau misalnya zat-zat itu tetap disimpan, maka itu akan berbahaya bagi tubuh ya. Nah, selanjutnya itu mengenai fungsi sistem ekskresi itu sendiri. Anda sekalian tahu apa saja fungsi dari sistem ekskresi ini? Coba ada yang tahu? Ya, Pica. Untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi atau penurunan, Bu. Nah, ya benar sekali. Ada yang lain? Ya, Pia? Menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Ya benar. Ada lagi? Yang Mutia? Mempertahankan suhu tubuh, Bu. Ya benar sekali ya. Apa fungsi-fungsi yang telah disebutkan teman-teman Anda sekalian itu sudah benar? Nah, ini dia fungsi-fungsinya itu. Yang pertama tadi menurunkan kadar zat produk metabolisme. Lalu mempertahankan suhu tubuh, melindungi sel-sel tubuh dari zat yang bersifat racun, dan yang terakhir juga menjaga keseimbangan cairan tubuh ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari organ dari sistem ekskresi tersebut. Itu yang pertama ada ginjal, lalu ada hati, ketiga ada paru-paru, dan yang keempat itu ada kulit. Kita akan membahas satu persatu mengenai organ sistem ekskresi itu tersebut. Nah, yang pertama itu ginjal. Ginjal ini dia kan berbentuk menyerupai apa? Kacang. Ya, berbentuk menyerupai kacang. Dan ada berapa di tubuh kita? Sepasang. Ya, benar sekali ada sepasang ya.
ginjal ini dia memiliki fungsi sebagai pengeluaran zat sisa organik, lalu juga menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, menjaga keseimbangan konsentrasi ion-ion penting dalam tubuh, pengendalian konsentrasi nutrisi darah. Terus ada yang tahu nggak di ginjal ini ekskresi apa yang dikeluarkannya? Hasil ekskresinya apa? Urin ya. Iya benar ya. Ginjal ini dia menghasilkan urin. Nah, ada beberapa langkah atau tahapan ginjal dalam memproses urin tersebut. Nah, ini dia ada 3 tahapan. Itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai filtrasi atau yang disebut dengan, ada yang tahu biasanya filtrasi ini difilter gitu. Penyaringan, Bu. Iya benar ya, penyaringan. Lalu yang kedua itu ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang terakhir itu adalah augmentasi. Pada filtrasi ini nanti akan dihasilkan pada filtrasi ini nanti darah akan masuk ke dalam glomerulus, lalu akan terjadi penyaringan yang menghasilkan urin primer. Selanjutnya ke tahap selanjutnya itu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Di reabsorpsi ini nanti akan terjadi penyerapan zat-zat yang masih berguna untuk tubuh, dan pada reabsorpsi ini dia akan menghasilkan urin sekunder. Dan yang terakhir itu proses augmentasi atau pengeluaran zat, di mana pada augmentasi ini nanti akan menghasilkan urin sesungguhnya yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk kepada organ yang selanjutnya itu hati. Hati ini biasanya dia menghasilkan apa? Empedu. Nah, empedu itu merupakan salah satu hasil ekskresi pada hati. Ada yang tahu apa saja fungsi hati? Ada yang tahu, Nanda? Apa, Bu? Fungsi hati. Ya, benar sekali. Ada lagi? Menghasilkan cairan bilirubin dan lipid. Ya, benar. Gudang penyimpanan berbagai zat. Ya, benar sekali ya. Yang Anda sebutkan itu semuanya sudah benar ya. Oke, ini dia fungsi hati. Tadi ada yang bilang menawarkan racun juga ya hati, kemudian memproduksi protein lemak, pusat metabolisme protein, dan juga gudang penyimpanan berbagai zat bergizi. Nah, pada hati ini terdapat cairan empedu, di mana cairan empedu ini dia mengandung beberapa bahan seperti ada kolesterol, garam empedu, kemudian ada pigmen tadi ya, pigmen bilirubin, ada lecitin, dan juga mineral serta air ya. Nah, organ selanjutnya itu paru-paru. Pada pembelajaran kita minggu lalu mengenai sistem pernafasan, paru-paru juga termasuk organ sistem pernafasan kan? Ya, Bu. Nah, pada sistem ekskresi ini, paru-paru juga merupakan organ pada sistem ekskresi. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Karena paru-paru berfungsi untuk menarik O2 ke atmosfer ke dalam tubuh dan mengeluarkan CO2. Ya, benar sekali. Ada jawaban yang lain? Ya, Dan mengeluarkan uap air, Bu. ya benar ya. Paru-paru ini selain termasuk ke organ sistem pernafasan, dia juga termasuk ke dalam sistem ekskresi karena paru-paru mengeluarkan apa tadi? CO2 dan juga uap air. Nah, yang terakhir itu ada organ kulit. Tadi seperti yang telah Ibu jelaskan yang pertama tadi, setelah kita berolahraga, kita akan mengeluarkan keringat ya. Nah, keringat ini merupakan hasil ekskresi dari organ kulit. Selain itu, pada organ kulit ini juga terbagi atas 3 bagian. Itu ada epidermis, ada dermis, dan yang ketiga itu ada jaringan ikat bawah kulit. Anda sekalian ada yang tahu? Pada kulit ini, tempat yang menghasilkan keringatnya itu pada bagian apa? Terletak pada bagian epidermis kah, dermis kah, atau jaringan ikat? Dermis. Ya, benar ya. Terdapat pada dermis. Karena pada epidermis ini tersusun atas sel-sel epitel
Apabila bit kalian bagian atasnya rusak, maka akan diganti dengan yang baru. Sedangkan pada bagian yang dermis ini terdapat beberapa kelenjar seperti kelenjar minyak, kelenjar keringat tadi ya, yang menghasilkan keringat, dan juga beberapa pembuluh darah serta ujung-ujung saraf. Dan pada bagian yang ketiga tadi itu ada jaringan ikat bawah kulit, ya. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai organ-organ yang terdapat pada sistem ekskresi. Oke, baik. Tadi Ibu telah menjelaskan beberapa organ mengenai sistem ekskresi. Itu tadi ada organ apa saja? Ginjal, Ginjal, paru-paru, kulit, Hati, kulit, ya benar ya. Nah, pada pembahasan materi hari ini mungkin cukup sampai sekian yang Ibu jelaskan. Kita akan masuk kepada pembelajaran kita, yaitu metode yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya. Itu nanti kita ada diskusi. Di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak sekalian, dan Ibu akan membagi per kelompok. Nanti yang barisan pertama itu kelompok 1 ya. Lalu yang di belakang itu kelompok 2. Nah, Ibu akan menjelaskan mekanisme pada diskusi kita kali ini. Yang pertama itu, Anda jangan lupa mengisikan nama kelompok dan anggotanya. Itu di sini ada, di sini ada gambar. Ada gambar dari organ-organ yang telah Ibu jelaskan tadi. Anda diminta untuk mengisi bagian-bagian yang telah ditunjuk pada gambar tersebut. Lalu di sini ada organ ginjal, nefron, paru-paru, alveolus, dan kulit serta hati. Nanti di bagian terakhir Anda buat kesimpulan terhadap apa yang telah Anda bikin, atau mengenai kaitan antara struktur dan juga fungsi jaringannya tersebut. Nanti Ibu akan minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depannya. Bisa dimengerti ya Nanda? Bisa, Bu. Apakah masih semangat? Masih, Bu. Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Ibu beri Ananda waktu kira-kira 10 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Silahkan didiskusikan bersama teman-teman anggota kelompok Ananda. Nanti yang tidak paham bisa bertanya sama Ibu ya. Bisa, Bu. Ya, mungkin apa? Itu cuma apa bagiannya aja. Karena nggak terlalu banyak tapi
Itu sudah banyak. Ya Bu. Nanti itu akan dipresentasikan. Sudah siap, Bu? ya. Cepat sekali. Ada kesulitan kelompok 1? Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan? Tidak dulu. Ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai kok. Sudah Bu. Oke. Kita tunggu kelompok 1 ya. Bu, siap Bu. Oke, basic. Alhamdulillah. Bisa juga kan mestinya? Bisa Bu. Jadi karena bersama ya. Iya. Iya. Sudah kita periksa. Iya, kumpulkan dulu. Ibu mau pergi Ibu ini baik banget. Kenapa lulus SMA tidak maju lulus? Oh. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ini masih ada kulit sama hati ya belum? Sudah tadi Bu. Belum, masih ada yang kurang nih. Oh iya. Mungkin tadi masih jangan terburu-buru kali. Kuliah kelompok 1 ya. Cek kami tidak pakai. Wah, lengkap sekali. Ya kan, Bu? Sudah Bu. Ini kelompok 1 kembalikan. Oh, Nanti akan dipresentasikan. Ibu cuma ngecek apakah diisi semua atau tidak. Oke. Saya kelompok 2. Baiklah. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Siapa yang terlebih dahulu mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok mana? kami Bu. Kelompok 1 Bu. Ya, kelompok 1. Silakan. Itu kelompok 1 Yang yang ginjal. ya ginjal, nefron, paru-paru. Iya. 3 organ. Ada ginjal, nefron sama paru-paru. Baiklah Bu, yang pertama ginjal, nama bagian-bagiannya itu nomor 1 itu korteks Bu, Ya, yang benar. 2 pelvis, yang 3 ureter, dan yang 4-nya medula Bu. Untuk nefron, yang nomor 1 itu adalah glomerulus, yang kedua kapsula Bowman, yang ketiga lengkung Henle, yang keempat tubulus contortus distal. Selanjutnya, Paru-paru, paru-paru yang A itu lobus kanan Bu, yang B-nya itu alveolus, yang C hidung, yang D mulut, yang E tenggorokan, dan yang F diafragma. nah, Marian, bagaimana kelompok 1? Apakah sama atau ada yang berbeda? Tadi Bu lihat ada yang berbeda gitu kelompok 2 isinya. Kami Sama Bu. Sama. Kelompok 2, apakah kelompok 2 sama? Sama, Bu. Itu tadi Bu lihat di bagian nefron itu ada yang berbeda tuh kalian isi. Makanya Ibu cek Sama tadi. Bu. Udah diperbaikinya Bu. Sudah Bu, sama Bu. Yakin? Coba dilihat lagi. Tadi Bu ngeceknya tuh ada yang berbeda gitu. Ada sesuatu yang berbeda dari kelompok 2. Bacakan Bu. Ya coba dibacakan. Yang pertama itu glomerulus, yang kedua kapsul Bowman, yang ketiga lengkung Henle, yang keempat tubulus collectivus. Nah, misalnya bedanya. Kalau kelompok 1 itu tadi bilang itu tubulus contortus distal, sedangkan kelompok 2 itu tubulus collectivus. Nah, kemana yang benar? Contortus distal Bu. Collectivus, Bu. Kelompok 1 benar Bu. Kelompok 2 Bu. Kelompok 2 benar Bu. Kelompok 1 di mana dapat jawabannya? Di buku. Nah, kelompok 2 di mana? Di buku. Nah, sebenarnya itu jawabannya yang benar tuh kelompok 1 ya, Anda. Itu tubulus contortus distal ya. Kalau kelompok 2 tolong diperbaiki itu ya. Ya, Bu. Minus, Bu. Ada minusnya. Bagaimana kelompok 2? Minus kan? Iya. Enggak Bu. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil, mempresentasikan hasil diskusinya. Puji, bisa tenang. Ya Bu. Perhatikan Ibu di depan.
tampilannya? Itu ada alveolus, kulit, sama hati. Ayo, mau berdua ini kenapa ketawa-ketawa? Ada yang lucu? Orangnya lucu mungkin. Emang lucu aja. Gimana lagi? Ayo mau Kita berdua? hanya sebenarnya dia cepat pulang. Yang mana? Jangan ketawa-ketawanya terus. Yang pertama itu ada bronchiolus, yang kedua ada kapilar darah, yang ketiga ada alveoli. Selanjutnya, Yang kulit, Bu. ya. Iya, kelompok dua lanjut. Yang pertama itu ada yang bagian kulit, Bu. Yang pertama itu ada Ya. penirima sensor. Mhm. Kemudian yang kedua kelenjar sebasea. Yang ketiga ada akar rambut. Kemudian yang keempat ada kelenjar keringat dan yang kelima itu ada sensori neuron. Lanjut. Yang hati, Bu. Ya. Yang pertama itu ada lobus kanan dan kiri, kemudian ada ligamen koroner yang nomor 2. Nomor 3 itu ada kandung empedu, yang keempat ligamen sabit dan yang kelima itu ada ligamen bulat. Udah, Bu. Bagaimana kelompok satu? Apakah sama atau ada yang berbeda lagi? Sama, Bu. Ya, oke, benar. Sama ya. Nah, di sini ada pertanyaan ketiga itu mengenai kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Kelompok yang mana? Nanti akan Ibu berikan plus. Nanti Ibu akan berikan bonus. Ayo, siapa yang bisa? Iya, kelompok satu. Kesimpulannya adalah tiap-tiap organ memiliki bagian-bagian yang berbeda dengan fungsinya masing-masing. Organ-organ tersebut sama-sama berperan dalam proses pengeluaran atau ekspresi. Ginjal mengeluarkan urin, paru-paru karbon dioksida dan uap air, kemudian kulit mengeluarkan keringat dan hati mengeluarkan air. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Nanti kelompok satu, Ibu kasih bonus ya. Tepuk tangan. Iya. Oke. Itulah hasil diskusi kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian yang telah berpartisipasi dan semangat dalam mengikuti diskusi kali ini. Nah, setelah diskusi seperti yang telah ibu jelaskan tadi sebelumnya pas di awal, kita juga akan mengadakan yang namanya kuis. Ya. Nah, itu persiapkan kertasnya 1 lembar. Ibu akan membacakan soal kuisnya. Tolong didengarkan baik-baik ya. Buku-buku yang berhubungan dengan biologi atau pelajaran kita pada hari ini harap disimpan dulu. Nomor 1, Bu. Tunggu sebentar ya Puji. Semangat sekali Puji ya. Iya, Bu. Menjawab Budi ternyata, Bu. Ica, bukunya masih ada di depan Ica. Tidak ada yang mencontek ya. Ini Sylvia kenapa? Kenapa Sylvia lagi yang Mungkin salah? kita ketawa aja sama Sylvia dari tadi, Bu. Nanti ibu minuskan ya. Iya, jauh. Ayo jangan. Ya fokus perhatikan ibu. Jangan ibu Kuis. kawai. Ya. Ya, Bu. Maaf, Bu. Oke, sudah siap semuanya? Nah, ibu bacakan soalnya ya. Ya, Bu. Tidak ada yang boleh mencontek ya. Ya, Bu. Lirik-lirik kan tidak boleh. Oke, yang pertama. Ini soalnya objektif. Jadi Anda tinggal bikin objektifnya aja ya. Yang pertama, suatu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi disebut A. Respirasi, B. Kardiovaskular, C. Integumen, D. Urinaria, atau E. Ekskresi. Mutia, nggak boleh bisik-bisik, kerjakan sendiri-sendiri. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Kita masuk ke soal yang kedua. Perhatikan organ tubuh manusia yang ibu sebutkan. Yang pertama itu ada ginjal. Yang kedua paru-paru. Yang ketiga kulit. Yang keempat jantung. Dan yang kelima hati ya, ibu ulangi. Yang pertama paru-paru, yang kedua ginjal, yang ketiga kulit, yang keempat jantung, dan yang kelima itu hati. Di antara organ yang ibu sebutkan tadi, yang bukan merupakan organ ekskresi adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 5, D. 3 dan 5, atau E. 3 dan 4. Bu, ulang, Bu. Oke,
Oke, Ibu Cepat ulang ya. sekali Bu menyebutkan soal Bu. Ya, Ibu ulang ya. Makanya dengarkan Ibu. Tidak ada yang bisik-bisik, kerjakan soal kuisnya sendiri-sendiri. Organ tubuh manusia yang Ibu sebutkan, yang pertama itu ada paru-paru, yang kedua ginjal, yang ketiga kulit, yang keempat jantung, dan yang kelima hati. Organ yang Ibu sebutkan tadi yang tidak merupakan organ ekskresi adalah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 5, D 3 dan 5, atau E 3 dan 4. Ayo. Sudah Bu. Sudah? Sudah semua? Sudah Bu. Kembali. Belum. Dia ada 5 soal ya, baru berapa soal? 2. Kalau Miftah mau mengumpulkan dulu nggak apa-apa. Udah jadi. Nanti yang lainnya pulang Yang nilainya. ketiga lagi Bu. Yang ketiga, organ ginjal menghasilkan A. Urin, B. Empedu, C. Keringat, D. Air, atau E. Oksigen. Udah Bu. Udah, Bu. Oke. Pertanyaan nomor 4. Organ yang berfungsi untuk memisahkan urin yang berada di antara tubulus distal dan tubulus proksimal adalah A. Capsula Bowman, B. Lengkung Henle, C. Pelvis, D. Glomerulus, atau E. Medula. Udah Bu. Sudah? Udah, Bu. Uji ini nampaknya nilai kuisnya 100 nanti nih. Ya iyalah Bu. Oke, soal yang terakhir ya, dengarkan baik-baik. Ini soal yang terakhir. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa urin mengandung protein. Nah, fakta ini terjadi akibat dari gangguan fungsi nefron, glomerulus, C. tubulus, D. kapsul Bowman, atau E. tubulus distal. Ulang Bu. Udah, Bu. Udah Bu. Hasil pemeriksaan laboratorium yang mulia itu menunjukkan bahwa urin mengandung protein. Fakta ini terjadi sebagai akibat gangguan apa? Itu A. ada nefron, B. glomerulus, C. tubulus, D. kapsula Bowman, atau E. tubulus distal. Udah, Bu. Udah Bu. Oke, sudah yuk. TV awak tadi. 9 Bu. Pica namanya belum dibikin? Ya Bu. Awal sih pertama Bu. Iya, Puji. Oke, terima kasih kepada anak ibu yang telah menjawab soal kuis dengan baik dan tidak mencontek ya. Tidak mencontek kan? Tidak, Bu. Baik, terima kasih kepada Ananda yang telah menjawab soal kuis dengan baik ya. Nah, mungkin itulah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, itu sampai organ-organ sistem ekspresi. Minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan yang terjadi pada organ-organ sistem ekspresi tersebut. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, nah Ibu mau minta satu orang untuk menyimpulkan apa saja mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Mutia, silahkan. Kesimpulannya itu sistem ekspresi merupakan sistem pengeluaran atau sistem yang membuang hasil sisa metabolisme di dalam tubuh. Nah, organ-organ dari sistem ekspresi itu ada ginjal, ada hati, ada paru-paru, dan ada kulit. Ginjal itu mengeluarkan urin, paru-paru mengeluarkan uap air, lalu hati mengeluarkan zat empedu, dan kulit mengeluarkan keringat. Ya, benar sekali. Ya, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulannya terhadap materi yang telah Ibu ajarkan dari tadi? Ada? Atau apakah semua sama? Sama, Bu. Ya. Oke, ya. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan Ananda sekalian tugas di rumah untuk mengulang-ulang pelajaran atau membaca-baca pelajaran berikutnya. Itu Ananda silakan buat resume mengenai pembelajaran kita selanjutnya. Tadi Ibu bilang apa? Kita akan mempelajari apa minggu depan? Gangguan atau kelainan. Ya, benar ya.
Nah, itu Ananda cari gangguan apa saja yang terjadi pada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Kenapa kelainan tersebut bisa terjadi, lalu bagaimana solusi atau cara pencegahan agar kita tidak terkena gangguan atau kelainan tersebut. Paham Ananda? Paham, Bu. Itu dikumpulkan minggu depan sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, pada materi berikutnya ya. Itu nanti disusun saja di meja ibu ya, dengan rapi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan Ananda terus tetap semangat belajarnya, tetap mengulang-ulang pelajarannya, agar apa yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya dapat dipahami, sehingga bisa menjawab soal ujian dengan mudah ya. Langsung aja ke kelas, tutup pembelajarannya. Baiklah teman-teman, untuk pembelajaran kali ini marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan atau Ibu marah-marah. Itu semua demi kebaikan Ananda agar bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajarannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. Matikan proyektornya. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya.